Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kembali lagi ke channel saya di channel Dul Motovlog. Ya, kali ini saya akan membawa motor milik tante saya sih. Scoopy tahun lupa ini. Kalau nggak salah ini masih tahun pertama yang Scoopy Sporty. Ada beberapa ubahan di sini, ada spion udah dipakai yang bar N. Ini ditaruh di atas biar gampang kelihatan kalau lagi boncengan. Oh ya, ini kalau nggak salah 2016, tapi kalau salah tahun diperbaiki. Ya, jadi ini udah diganti ini starter kakinya yang Thailand look standarnya juga, sama disc brake nggak tahu ini udah diganti atau belum. Tapi mounting ini udah ada tambahan tempat remnya ini. Oh ya, by the way, ini bekas crash. Ini udah patah, ada hilang sebelah ini. Ya, langsung saya bawa aja ya. Oh. Oke, lanjut jalan. Ada dah. Wah, jalannya. Ya. Oke. Oh ya, ini juga di bagian setir atau stang kemudinya ini udah diganti nih, ganti sama yang Thailand look juga, yang warna-warna biru gitu. Jadi agak lumayan kelihatan sporty sih. Ya, menurut teman-teman gimana? By the way, ini udah mau masuk pemilu ya, pemilihan umum ya. Jadi mungkin di daerah teman-teman juga udah banyak ini bendera-bendera partai. Iya, jatuh. Ih. Hampir cuy, hampir. Bagian tajamnya itu hampir kena ke saya itu. Astaga. Oke. Belok kanan. Oh iya, ini kalau nggak salah di bagian mesinnya juga udah diganti sih. Nggak tahu nih ganti apanya, atau di bagian CVT-nya udah dibongkar. Tapi untuk saat membawa kendaraan ini, tarikannya ya udah agak narik sih dibanding yang awal-awal. Lah, ini malah ngobrol tengah jalan ya. Tapi nggak tahu ini udah makin boros sih. Ini udah pakai Pertamax. Tapi tarikan awalnya itu, udah lebih kencang daripada yang pertama. Belok kiri. Mendung cuy. Jadi untuk Scoopy ini kan ini udah diganti spionnya, udah nggak di atas lagi sini karena udah pernah crash kan. Jadi spion yang sebelah kirinya ini, yang bagian kirinya ini udah udah hancur, terus hilang. Jadi tinggal spion bagian kanannya. Terus gue cari-cari yang cocoknya yang ini sih, tipenya buat yang Vespa. Bagaimana tampilannya? Keren atau apa? Tapi menurut saya sih ini yang udah paling cocok untuk tipe bukan sih, untuk motor Scoopy. Karena dari tampilannya kan Scoopy itu kayak Vespa ya. Oh iya, by the way, ini kursinya, joknya
udah dipotong, udah apa ya namanya, pangkas lah, kayak model-model tie loop. Jadi apa namanya, jadi duduknya itu agak agak ngilang-ngilang gitu. Bagaimana rasanya ya, lebih dekat ke apa namanya, plastik jok yang di dalam sih. Udah nggak terlalu empuk. Ya sekalian kita jalan-jalan random aja, melihat-lihat kota. Ini bagusnya lurus atau kanan ya? Lurus aja. Iya. Keren. Oh ya, untuk teman-teman mau ditanya dong, kalian tuh lebih suka modifanya itu ke touring atau Thailand look kayak motor Scoopy ini, atau yang racing banget kayak apa namanya, kayak apa Satria FU ya, FU, atau kayak Jamet yang pakai ban cacing. Ya, jujur sih buat Scoopy ini saya nggak mau ganti ke ban cacing, walaupun mereka bilang apa namanya, kurang kelihatan Thai look banget, tapi ini aja udah cukup sih, udah nyaman untuk dibawa ke sana kemari, untuk di dalam kota terutama. Oh ya, belok dulu. Oh ya, motor ini kalau nggak salah belum pernah dipakai jalan jauh sih, tapi nggak tahu kalau pakai jalan jauh itu hemat atau gimana. Tapi yang ini menurut saya udah enak banget. Oh ya, ini juga ada apa namanya, buat mati nyalain lampu kalau nggak dipakai. Jadi kalau biasanya itu untuk motor-motor yang lawas, yang apa namanya, yang lampunya itu biasa bermasalah, kayak motor saya yang pertama itu. Jadi motor saya yang X-Ride itu, yang punya itu kan kakak saya. Nah, dia pemakaian udah sampai 3 tahun, terus punya masalah sama lampu utamanya, yang dimana tahun itu kan tahun 2016-17 itu baru pertama kali di Indonesia produksi untuk motor-motor yang lampunya udah nyala terus ya, kalau nggak salah. Kalau zaman dulu itu kan masih ada saklar buat nyala matiin lampunya kan. Jadi itu tahun 2015 lah, 15 ya, sorry. Iya, X-Ride-nya itu tahun 2015. Itu udah lampu utamanya itu udah menyala terus. Nah, jadi pengalamannya itu selama 3 tahun bohlam untuk apa namanya, rumah lampu utamanya itu meleleh karena nggak bisa nahan panas dari lampu bohlamnya itu. Jadi kan di Gorontalo itu kan motornya dipakai di Gorontalo. Terus kan di Gorontalo itu ya suhunya itu cukup panas sih kalau tengah hari. Ditambah motornya itu sudah dipakai intens kan, dipakai kuliah, dipakai buat kerja, ngantar-ngantar. Nah, itu dipakainya itu pas tengah hari, terus nyala lampunya kan nyala terus. Dia nggak sadar sampai sampai mika pelindung buat mika rumah buat si bohlamnya itu meleleh sampai lampunya itu konslet di dalam. Dia nggak sadar, nanti malamnya udah mau dipakai kok dia sadar nggak terang, jalannya nggak terang gitu. Nah, jadi di tahun-tahun itu baru masih modifan saklar lampu. Jadi buat teman-teman yang berpengalaman sama-sama pernah kejadian mika rumah lampunya itu meleleh, berarti kita senasib.
Oh ya, X-rate-nya itu masih di Manado karena ini masih situasi pandemi, belum sempat dibawa juga. Nggak tahu juga ini udah masuk ke bulan 8 ya. Ini kan udah Oktober. Pandemi di Indonesia itu mulai dari Februari, jadi udah sekitar 8 bulanan. Motor itu nggak dipakai-pakai, nggak dipanasin, nggak dirawat, nggak diganti oli. Nggak tahu gimana keadaan X-rate. Lanjut, kita mau bahas apa lagi? BTW ini random banget, random, serandom-randomnya sih. Gabut aja di rumah, jadi pengen jalan-jalan, sekalian ngevlog. Siapa tahu ada kejadian-kejadian unik kan, bisa jadi konten. Oh iya, mau kasih saran. Ini kan ada katanya udah mau udah mau akhir tahun. Biasanya itu polisi mau nilang. Ada banyak operasi zebra kan. Jadi buat teman-teman lebih baik kendaraannya dilengkapi, lampunya dinyalain kalau ada siang hari, spionnya dipasang, sama kanal potnya kalau bisa pakai yang agak silent, yang agak redam, biar nggak kena tilang. Soalnya saya baru kena tilang akibat kanal pot racing. Nanti video berikut lah kita bincang-bincang mengenai kanal pot yang kena tilang itu. Wes, pemandangannya mantap. Oh iya, by the way ini Scoopy-nya enak karena ya feeling bawahnya juga ringan. Pokoknya enak deh. Jadi kalau mau pakai di tengah kota enak juga. Ibu-ibu yang bawa guys. Ibu-ibu. Kampret, kaget cuk. Kaget. Mari. Hijau lah. bentor nggak sabaran. Kita ikutin adiknya main sepeda sampai di mana. Ngeri cuy, main sepeda nggak pakai lampu tengah jalan juga. Dia ngelambung-lambung cuy, udah kayak bawa motor aja.
bendera, bendera. Op, gak. Ada nilang cuy. Ada tilang. Kayaknya ada tilang. Yup, ada tilang cuy. Insyaallah lolos. Nggak ada salah sih. Up, 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 up. Oke. Ada tilang. Siap. Atau kalau kamera tilang atau enggak nih. Rame cuy. Baru dibahas tilang. Kok deg-degan? Padahal aman. Padahal surat-suratnya aman, motornya aman, spion ada. Kok lihat Pak Polisi langsung deg-degan ya? Aneh. By the way, videonya udah lama. Cukup sampai di sini aja videonya. Jadi buat teman-teman yang mau nanya silakan di kolom komentar. Yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, pokoknya silakan. Terus jangan lupa juga di follow akun Instagramnya saya di apa namanya ada di kolom deskripsi. Oke. Ya, cukup sampai di sini. Apa ya? Sampai ketemu di video-video berikutnya. Oke. Lubang kampret. Belok dulu. Bye. Kita gaspol lagi. Anjir, bumpy cuy. Nggak jadi gaspol.